Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Ayo kita dengarkan lagunya. Oke, tidak, tidak. Skip, 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 skip. Oke teman-teman, jadi malam ini saya ingin menyampaikan informasi terbaru terkait ya dapodik ya. Oke. Kita sepertinya sedikit senggang, pekerjaan seputar dapodik ya, karena semuanya ngebahas ijazah, TKA, OSN, dan lain. Tapi aplikasi dapodik ini terabaikan ya. Tapi hari ini pertanggal 12 Juni ada edaran terbaru nih di aplikasi Dapodik versi 2026C. Ini ya. Jadi ada pesan baru dari pusat. Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan seluruh Indonesia dalam rangka mendukung sekolah dengan keterbatasan akses internet telah disediakan ruang murid offline yang didistribusikan kepada satuan pendidikan di seluruh Indonesia bersama dengan perangkat penyimpanan eksternal. Ini jadi yang kemarin hard disk eksternal sama laptop itu ya. Nah, guna keperluan pemantauan pemanfaatan ruang murid offline, mohon kesediaan Bapak Ibu Satuan Pendidikan penerima perangkat penyimpanan eksternal dapat mengisi instrumen melalui tautan berikut. Di sini dikatakan penerima perangkat penyimpanan. Jadi kalau yang nggak nerima, ya nggak ngisi gitu ya. Mungkin seperti itu. Tapi kalau saran saya sih ngisi aja. Karena di situ nanti saya sudah coba buka, ternyata ada pertanyaan sudah dapat IFP dan laptop dan lainnya atau belum gitu. Jadi teman-teman apa namanya, tapi yang wajib sih penerimanya ya, kayak sekolah saya wajib, wajib ngisi gitu. Nah, kalau ini pop up-nya tidak muncul ya, kalau pop up-nya misalnya teman-teman nggak muncul tuh, baca di sini nih, di menu pesan. Nah, ini pesannya juga muncul di sini ya. Jadi kalau yang tadi tampilannya nggak muncul, instruksinya ada di Dapodik di menu pesan di sini. Nah, surat edaran atau instruksinya di bawah, kalian bisa klik aja. Nah, ini surat resminya ya. Tapi kalau di Dapodik kan melalui notifikasi. Bisa kalian isi melalui link ini. Nah, sebelum mengisi ya, ini bagi penerima ya. Bagi penerima laptop, HD, dan IFP ya. Itu tadi saya sudah coba buka, yang perlu disiapkan. Jadi teman-teman yang disiapkan sebelum mengisi itu adalah nama kepala sekolah, nama operator sekolah, dan satu guru yang sering pakai IFP atau harddisk IFP dan lain-lainnya. Yang bantuan dari pemerintah itu. Kemudian siapkan email dan nomor HP 3 orang di atas. Ya, jadi siapkan nih email dan nomor HP-nya 3 orang di atas nih. Siapkan ini, kemudian disiapkan juga tanggal terima harddisknya tanggal berapa. Lihat lihat di berita acara, ya, berita acara laptop, ya, karena kan laptop bersama dengan HD ya, harddisk. Kemudian screenshot aplikasi Ruang Murid. Jadi nanti kalian bisa foto, bisa di-screenshot, terserah aplikasi Ruang Murid yang sedang dibuka. Aplikasi Ruang Murid itu ada di, harddisk eksternalnya ya, teman-teman. Kebetulan saya ngontennya itu tidak pakai laptop yang ada ruang muridnya, jadi saya tidak bisa tunjukkan. Intinya ada di harddisk itu, silakan diinstal saja. Kemudian aplikasi ruang murid sering digunakan untuk apa? Nah, ini ada pertanyaan seperti ini, untuk apa gitu ya. Jadi disiapkan sebelum nanti ngejawab gitu ya. Kemudian kapan gunakan aplikasi ruang murid? Kapan nih ya? Waktu pembelajaran kah atau waktu apa gitu, nanti ada opsinya. Kemudian penjelasan penggunaan ruang murid yang connect ke IFP. Jadi, kalian menggunakan ruang murid yang tampil di IFP itu untuk apa, gitu. Kemudian presentasi guru yang menggunakan ruang murid, kemudian presentasi murid yang menggunakan ruang murid juga, gitu ya. Kemudian berapa sering ruang murid digunakan dalam pembelajaran, kemudian ceritakan dampak menggunakan ruang murid. Nah, jika kalian belum menggunakan sama sekali, lebih baik minggu ini kalian gunakan, praktikkan, baru mengisi laporannya. Karena mengisi laporan maksimal minimal ya, paling lambat
tanggal 22 Juni. Masih ada 10 hari. 10 hari dari video dibuat, ya. Jadi perintahnya adalah paling lambat tanggal 22 Juni. Jadi ngisinya gimana? Ngisinya di sini. Kalian klik aja di sini di SID pemanfaatan ruang murid. Nah, ini nanti ada pertanyaan terbuka seperti ini. Sebenarnya saya sudah buka. Nah, ini ya. Ini yang tadi saya sudah coba di awal dan saya sudah isi. Jadi pertama, kalian ini centang aja rekam. Kalau mau ganti email tinggal ganti akun di sini ya. Tapi saya tidak mau ganti email aja, jadi biarkan. Kemudian pilih jenjang sekolah Anda, ya. Kemudian masukkan NPSN, masukkan nama sekolah, provinsi, kemudian rombelnya berapa, ya sesuai Dapodik tentunya. Di Dapodik kalian bisa lihat di beranda, mana nih, rombel. Nah, ini rombel gitu ya, 4, berarti kita isi di sini 4. Jumlah total guru saat ini 10, kalau saya walaupun di sini 8, tapi sebenarnya ada 2 yang tidak kerekam di Dapodik, belum kerekam, jadi tetap saya masukkan. Kemudian berapa total murid, ya sesuai jumlah murid kalian. Kemudian tinggal klik berikutnya aja. Ini pakainya Google Drive ya, teman-teman ya, jadi gampang bisa kalau nanti misalnya ada data yang perlu dicari dulu nggak apa-apa, ditinggal dulu nggak apa-apa, ya. Kemudian, nah, diharapkan untuk mencantumkan 3 petugas, nah tadi sudah saya sampaikan, kepala sekolah, operator, dan perwakilan guru. Jadi di sini silakan isi nama, email, dan nomor HP. Semuanya sama untuk kepala sekolah, operator, dan guru, di-input nama operator, email, dan HP operator. Guru juga sama. Nah, ini guru diprioritaskan yang paling sering menggunakan perangkat digitalisasinya. Ya, ini datanya sudah, kita klik berikutnya saja. Kemudian, apakah sekolah sudah mendapatkan bantuan nah ini, papan interaktif digital, kalau sudah ya tinggal pilih sudah. Laptop dan penyimpanannya sudah belum? Sudah. Kemudian bimbingan teknis memanfaatkan perangkat dari vendor. Jadi kan waktu dikirim kalian dapat pelatihan tuh, ya. Nah, kalian pilih sudah, gitu ya. Kemudian ini juga dijawab saja, apakah sekolah sudah mendapat bimbingan teknis terkait pemanfaat perangkat dari pihak kementerian atau guru pejuang digital gitu ya, kalian pilih sudah atau belum? Kalau saya ngerasa belum ya, saya hanya dapat pelatihan dari ini aja. Kemudian ceritakan kendala atau masukan terkait pendamping atau bimbingan teknis digitalisasi pembelajaran. Kalau saya, bimbingan masih perlu lebih sering dilakukan, karena jangan cuma sekali gitu ya. Kemudian apakah sekolah sudah menerima penyimpanan eksternal yang di dalamnya terdapat aplikasi ruang murid? Nah, kalian bisa dicek aja di hard disknya, itu biasanya sudah ada tulisan ruang murid gitu teman-teman ya. Tinggal ini dijawab, sudah menerima dan terdapat installer. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, di sini kapan Anda menerima penyimpanan eksternal? Nah, di sini kalian bisa buka sesuai berita acara. Nah, ini contoh berita acaranya. Kalau saya kan sudah disimpan, di-scan. Jadi, di sini ada berita acara penerimaan laptop nih, berita acara perlengkapan ya. Ada laptop, kemudian ada ini nih hard disk yang kapasitas 500 GB dan ini tanggal 3 Februari 2026. Jadi saya pun ngisinya sama 3 Februari 2026. Kemudian apakah ruang muridnya sudah diinstal? Nah, kalau belum ya silakan jawab belum, kalau sudah ya tinggal jawab sudah gitu ya. Kemudian klik berikutnya. Nah, kapan Anda menginstal aplikasi Ruang Murid offline-nya? Nah, silakan dimasukkan tanggalnya. Kalau kalian lupa ya pakai kira-kira aja lah ya, kalau kalian lupa. Kemudian mohon unggah bukti screenshot Ruang Murid offline yang sudah terinstall. Nah, kalian buka aja screenshot atau foto RPRM offline yang Ruang Murid ya. RPRM itu Ruang Murid ya. Itu difoto atau di-screenshot gitu, kemudian apakah aplikasi ruang murid offline sudah digunakan di sekolah? Nah, ini pilih sesuai kondisi sekolah kalian aja, kemudian klik berikutnya. Nah, di sini biasanya ruang murid buat apa? Apakah pembelajaran, mempersiapkan materi sesuai kondisi di sekolah. Nah, kemudian kapan memilih menggunakan ruang murid? Ya, apakah saat tidak memiliki koneksi atau saat koneksi internet tidak stabil atau kalau saya sih ya selagi dibutuhkan kapan saja ya, karena di tempat saya internetnya bagus, jadi nggak masalah karena internet gitu. Bagaimana cara Anda menggunakan ruang murid? Nah, pakai IFP juga pernah, melalui proyektor atau infocus pernah, atau digunakan laptop sendiri tanpa 2 koneksi di atas ini juga bisa. Nah, silakan disesuaikan kondisi sekolah. Apakah ruang murid sudah pernah dihubungkan dengan
digunakan pada papan interaktif atau IFP ya, yang untuk kegiatan pembelajaran mohon jelaskan pemanfaatannya. Kalau pernah tinggal pernah aja, pernah untuk membahas atau apa terserah gitu ya, karena ini saya belum mau kirim, saya hanya menunjukkan saja, ya. Kemudian ruang murid, berapa guru yang telah memanfaatkan ruang murid? Nah, tadi gurunya berapa? Kalau saya kan gurunya 10, yang pakai misalnya 5, berarti kan 5/10 kali 100%, berarti ini, gitu ya. Kemudian berapa perkiraan persentase murid yang telah memanfaatkan ruang murid? Kalau saya ya ini, misalnya karena gurunya sering ngajar pakai itu, jadi hampir semua siswa mengalami pembelajaran menggunakan ruang murid, misal seperti itu. Kemudian seberapa sering ruang murid offline digunakan dalam kegiatan pembelajaran? Nah ini, berapa kali nih kalian menggunakan ruang murid gurunya ya? Nah, kemudian ceritakan dampak menggunakan ruang murid, lalu tinggal kirim. Udah gitu aja, teman-teman. Nah, ini saya belum kirim karena masih asal ya, karena saya baru menyampaikan informasinya aja, untuk pengisiannya ya besok nunggu di sekolah untuk mengambil screenshot-an itu ruang muridnya. Karena kan, ruang muridnya ada di laptop, hard disk-nya ada di laptop kepala sekolah gitu, di bawah kepala sekolah. Gitu, teman-teman. Oke, jadi itu informasi terbaru seputar Dapodik yang mungkin kita sedikit lupa ya tentang aplikasi Dapodik karena mau tutup juga di tanggal 30 Juni nanti. Terima kasih, itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.